diberikan kemudahan untuk belajar, diberikan waktu untuk bisa belajar, memanfaatkan waktu dengan baik. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bernilai ibadah ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti ilmu yang akan kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi hidup kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Amin. Setia yang soleh dan solehah semuanya, hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Setia mau cek dulu gradenya. Ajinde, Fajar, Putri, Revan, Rifka, Selamat, Sofa, Tasrifa, Aziz, Ninde, Salsa, Era, Fariski. Alhamdulillah, nihil semuanya. Kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bu Satya kita sudah belajar bersama-sama tentang apa anak-anak? Benda-benda. Nah, hari ini Bu Satya ada beberapa gambar ini. Setiap benda itu punya ciri-ciri yang sama nggak? Setiap benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, makanya benda itu dikelompokkan memiliki ciri-ciri atau karakteristiknya masing-masing. Hari ini kita nanti akan belajar mengupas lebih dalam mengenai karakteristik dan ciri-ciri dari benda padat, benda cair, dan benda gas yang berfungsi mengeluarkan uap. Kemudian ada sirup, kemudian ada batu, bensin, gas. Nah, di sini ada 9 gambar. Bu Satya mau anak-anak coba 9 orang bisa bergantian maju ke depan untuk mengelompokkan. Nah, coba anak-anak kelompokkan benda-benda yang ada di sini sesuai dengan wujudnya. Misalkan contoh 1, ini ada oli. Oli itu termasuk ke dalam wujud zat apa? Cair. Nah, nanti di sini anak-anak tuliskan cair. Nah, kemudian untuk yang lainnya coba ya yang maju ke depan. Ayo coba. Sekarang maju. Ya, selamat. Satu-satu saja. Era maju. Ya. Nih. Ya, boleh. Ya. Nanti. Ini dikasihkan pada Aziz. Kasih berapa gambarnya? Masih ada berapa gambar? Masih ada 2 gambar. 2, 1 terakhir.
Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kemarin sudah Bu Septia kelompokkan sebelumnya, kalian sudah berkelompok. Nah, nanti setiap kelompok Bu Septia berikan satu namanya lembar kerja peserta didik, atau nanti biar mudah kita singkat sebagai LKPD. Nah, LKPD ini nanti setiap kelompok akan Bu Septia bagi. Nanti silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Yang pertama nanti ada tujuannya. Jadi nanti ada 4 hal yang harus kalian diskusikan. Tapi setiap kelompok masing-masing satu. Yang pertama kalian diskusi mengenai karakteristik dari zat padat atau ciri-ciri zat padat. Zat cair berarti ciri-ciri zat cair, dan zat gas berarti ciri-ciri zat gas. Dan yang satu kelompok apa Ibu? Yang satu kelompok nanti kalian mempraktikkan ikatan atau model dari partikel zat padat, cair, dan juga zat gas. Itu nggih. Nah, sambil Bu Septia bagikan LKPD-nya, anak-anak bisa membuka buku paketnya berdua tentang karakteristik wujud zat. Ya. Dan di LKS juga ada ini. Buku paket halaman 45, LKS halaman 39. Coba. Lebih dahulu. Sambil bisa siap bagikan LKPD tes. Nah, kamu alatnya apa sebenarnya? Balon ya. Kemudian yang model partikel, alat bahannya memakai pewarna. Oke. Nanti silakan bisa di pewarnanya ini digunakan untuk menggambar. Sudah semua, silakan. Kalau sudah, anak-anak bisa mulai berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan lembar kerja yang sudah didapatkan. Apabila anak-anak bingung mau bertanya, bisa angkat tangan, nanti Bu Septia akan datang ke tempat kalian masing-masing. Ya. Misalkan kalian diminta untuk mengukur, berarti diukur. Ini yang dikerjakan ini cara mangkok kerja. Siapkan air, mangkok dan coba dikerjakan. Ini dibuka masukkan. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Ini buka pecah. Lihat mangkoknya dan lihat bol-bol. Dibuka juga. Nih biar sampai 80 menit. Disuaknya biar bener lembut. Ya. Berurutan. Ini pertama kamu alat dulu. Masukkan ke itu. Kemudian batu sebelum dimasukkan ke dalam mangkok. Bentuknya begini. Bentuknya tidak beraturan ya. Kemudian kamu masukkan batu ke dalam mangkok. Bentuknya berubah apa tetap?
Gas boleh langsung. Perkenalan jangan lupa susunan presentasinya salam, perkenalan anggota kelompok, kemudian nanti baru dibaca. Tolong sebelum itu ditunjukkan dulu ke teman-temannya. Ini balon sebelum ditiup. Terus tiup. Udah? Tuliskan dan pengamatan pelanggan dalam Hasil pengamatannya dibaca. bandingkanlah bentuk balon sebelum dan sesudah video. Bagaimana bentuknya? Teman yang lainnya memperhatikan. Apakah ada pertanyaan? Siapa yang tanya? Ya, Mbak Era, silakan. Sebutkan contoh Sebutkan contoh gas dalam kehidupan sehari-hari. Asap, Ada asap, kemudian uap, lagi udara. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok. sekian kelompok gas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kelompok cerdas, saya jadi istilahnya. Kelompok cerdas sangat terampil dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah, anak-anakku semua yang hebat-hebat, supaya kita agak rileks sejenak, tadi satu kelompok sudah coba maju ke depan. Semua alat tulisnya, kemudian semua alat yang dipegang sampai ditaruh di atas meja, Mas Depan, diletakkan dulu di atas meja. Semua nggak ada yang memegang benda, letakkan di atas meja. Sudah? Nah, sekarang cari satu titik untuk diperhatikan. Kemudian sambil atur nafas, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, keluarkan pelan-pelan. Seketika bernafas sambil dirasakan udara yang masuk dalam hidung kita sampai ke paru-paru kita. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Satu kali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Nah, relax ya ketika presentasi ya. Tidak usah ya. Alat dan bahan satu di sini ada glass beaker, dua di sana juga ada mangkuk, untuk tiga di dalam glass beaker sudah ada air. Terus saya anak kerja siapkan air, mangkuk dan gelas. Dua, tuang air ke dalam mangkuk sebanyak 80 ml amati bentuk dan volumenya. Sudah ditunjukkan ke teman-temannya, biar teman-temannya tahu. Ya. Kita bisa mengamati bentuk dan volumenya. Terus lagi. Kita bisa melihat air yang di atas glass beaker sebanyak 80 ml. 4. Tuliskan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel pengamatan. Di sini kita bisa melihat ada tabel pengamatan. Yang kedua, volumenya tetap. Pertanyaan. Dari kegiatan yang telah kita lakukan, bandingkanlah bentuk air pada perlakuan pertama sampai perlakuan keempat. Bagaimana bentuknya? Bentuknya berubah, volumenya tetap. Bandingkan volume air dari kegiatan satu sampai keempat. Bagaimana volumenya? Volumenya tetap. Termasuk ke dalam wujud apakah air tersebut? Mengapa demikian? Air termasuk
ya, air yang ada di glass beaker dituangkan ke dalam mangkuk. Setelah diamati, ternyata volumenya masih tetap, tetapi bentuknya berubah. Ya. Ciri-ciri yang cair bisa dari bentuknya yang berubah, volumenya tetap. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kenapa air teh termasuk benda gas? Cair. Karena bentuknya bisa berubah, volumenya jika masih tetap. Ya, luar biasa pertanyaan dan jawaban dari kelompok Z cair. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan tutup. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin luar biasa presentasi dari kelompok kedua, kelompok Z cair. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan pada kelompok ketiga. Siapa? Z padat atau Oke, Z padat. Boleh. Siapa? Oh, model partikel dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari lembar kerja peserta didik nomor 4 gambar berikut ini. Lab 2 kegiatan pada buku paket halaman 49. Ayo lakukan kalian dan teman-teman kalian akan menjadi model partikel. Jarak partikel agak renggang dan gerak partikel agak kuat. Gambar ketiga, jarak partikel sangat renggang, gerak partikel sangat lemah. Zat padat, pada gambar 2 berwujud zat cair, sedangkan pada zat ketiga berwujud zat gas. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Jadi kesimpulannya adalah model partikel pada wujud zat padat tersusun sangat rapat, model partikel pada wujud zat cair tersusun agak renggang, dan model partikel pada wujud zat gas tersusun sangat renggang. Kenapa kami dari lembar ketiga tersebut? Tujuan peserta didik dapat menemukan karakteristik zat padat. Dalam kilas bentuknya tidak beraturan, volumenya tetap. Sedangkan dari dari bentuknya tidak beraturan, volumenya tetap. Baik, yang mau bertanya? Apa contoh zat padat? Tentu tas, meja, telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ditingkatkan lagi pada presentasi-presentasi berikutnya. Anak-anak hebat semuanya, anak-anak saya yang keren-keren dan hebat-hebat. Setelah kalian berdiskusi dan presentasi, kira-kira ada pertanyaan yang
beraturan. Volumenya tetap atau berubah? Tetap. Kenapa kok tetap? Karena tidak ada yang ditambahkan ataupun tidak dikurangi, ya toh? Besarnya sama terus toh? Susunan molekul zat sangat rapat dan teratur sesuai dengan yang dipraktekkan oleh kelompok model partikel. Kalau zat padat tadi nggak bisa bergerak, cuma bisa berputar sedikit. Gaya tarik menariknya sangat kuat. Kenapa? Karena tadi susunannya sangat rapat dan teratur. Kalau sangat rapat teratur maka gaya tarik menariknya juga sangat kuat. Tadi kelompoknya tasrifah ketika zat cair masih bergandengan, tetapi gandengannya agak renggang, tidak serapat zat padat. Karena gandengannya tadi agak renggang, gaya tarik menariknya relatif rendah. Itulah kenapa ketika dipindah-pindah ke wadah-wadah yang berbeda, bentuknya mengikuti wadahnya. Yang terakhir adalah zat gas. Bentuk dan volumenya sangat tidak tetap. Contohnya tadi udara yang ditiupkan ke dalam balon. Balon awalnya kempes, kemudian mengembang ketika diisi udara. Susunan molekul zat sangat renggang dan sangat tidak teratur, seperti yang dipraktekkan kelompoknya Era dan Alam dan kawan-kawan tadi. Zat gas itu tidak bergandengan, dia bebas kemana-mana. Ya, anak kira-kira lebih paham apa tidak tentang karakteristik zat padat? Lebih paham ya. Bagaimana perasaanmu hari ini belajar zat padat, cair dan gas? Senang. Kemudian apa? Menambah ilmu ya. Menjadi lebih paham terkait wujud zat. Oke, pinter. Terima kasih. Kesimpulannya apa anak-anak? Ada yang mau menyebutkan? Atau semuanya? Tadi kan tujuan kita adalah mengenal atau kita mencari tahu karakteristik dari zat padat, cair dan gas. Jadi kesimpulannya zat padat itu yang gimana? Zat padat, zat gas. Zat padat itu yang volume dan bentuknya tetap. Zat cair, volume dan bentuknya berubah. Dan zat gas, volume, zat cair volumenya berubah. Volumenya tetap, bentuknya berubah. Kalau zat gas, volume dan bentuknya berubah. Oke, kalau semua sudah paham, silakan.
Ada cair? Minyak goreng, es bensin, es teh. Oke. Kemudian nomor 5 gambar partikel tadi ya. Untuk zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, anak-anak sudah ada pertanyaan terakhir? Nggak ada? Kalau nggak ada, sampai sudah kita pada akhir dari pertemuan kita di siang hari ini. Bu Sabda mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama anak-anak semua yang hebat-hebat. Silakan boleh berkemas-kemas. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Ya. Sekarang silakan berkemas-kemas. Sampai